Assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube saya. Oke guys, untuk mereview hasil perbaikan di display speedometer ini, waktu itu kan pernah bikin videonya ya, yang ada muncul notif cek engine. Nah, ternyata setelah beberapa hari atau beberapa minggu kurang lebih ya pemakaian, ternyata notifnya muncul lagi. Kalau menurut pengamatan saya itu bisa disebabkan karena soketnya gosong ya, si tembaganya angus. Jadi untuk aliran setrum atau listriknya itu terhambat karena adanya kotoran. Disemprot kemarin itu ya kan, udah digosok, terus disemprot, digosok hamplas sama besi lah gitu buat ngilangin kotoran bekas gosongnya itu di tembaganya. Waktu itu udah hilang ya si cek engine-nya, tapi sekarang muncul lagi. Yaitu penyebabnya karena kotor ya, mungkin kalau menurut analisa saya kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kalau menurut saya itu mendingan diganti ya soketnya. Tapi kalau ganti dengan soket orisinil yang baru, sudah barang tentu harganya mahal banget. Di harga 900 sama jasa pasang 1 juta ya, kurang lebih seperti itu menurut montir waktu di bengkel resmi itu dulu sempat dikasih tahu. Nah, jadi kalau menurut saya, kalau emang bisa diakalin sih bisa ya. Sering nonton di channel lain juga, untuk soketnya itu diganti pakai soket lain. Ada yang soketnya soket kotak lagi, ada yang soket satu kabel satu soket. Satu kabel satu soket berarti untuk masangnya itu nggak kayak bawaan orisinil Yamaha NMAX atau Aerox-nya ya. Jadi tempelnya satu-satu, klop. Nah, makanya sekarang ini muncul lagi nih cek engine ya. Itu karena kotor ya, sehingga si supply listriknya itu nggak optimal, terganggu sama kotoran kayaknya. Nanti insya Allah kedepannya saya coba, karena waktunya belum memungkinkan, karena belum ada waktu lah, belum saya oprek-oprek buat ganti kabel ya. Soalnya kenapa saya cuma ganti kabel aja gitu, nggak satu set satu, yaitu karena sebenarnya gini, si root cause-nya itu yang terjadi kegosongan kan di soket. Nah, alhamdulillah spoolnya itu aman. Kenapa bisa dikatakan aman? Soalnya untuk pengisian aki atau baterainya ini, nih baterai, mohon maaf kalau nggak kelihatan ya, intinya yang di speedometer ini, kalau saat kita sambil berkendara gini kan 14,1, 14,2, 14,3, 14,4 ya kurang lebih. Nah, untuk speedo saat apa sih namanya ya, saat manasin motor belum jalan tuh, kurang lebih di 12 volt, 12,1 atau 12, sekian volt. Nah, berarti kan spoolnya emang melakukan charging dengan baik, itu masih bisa ngecas. Akan tetapi untuk soketnya sendiri tetap harus di otak-otak gitu ya, digerak-gerakin. Mungkin karena
kabelnya kendor atau entah emang karena kotorannya itu yang udah disebutin tadi ya, yang ngeganjel, jadinya si tembaga antar sambungannya itu nggak optimal menghantarkan arus listriknya. Nah, jadi nanti saya putuskan untuk mengganti kabel soket saja ya. Untuk kabel soketnya nanti saya cari-cari di online shop yang per kabel ya, yang dipisah. Mudah-mudahan kedepannya aman lah. Soalnya ribet juga ya, ngeri gitu kalau kondisi lagi hujan atau perjalanan jauh. Ini makanya sekarang saya tampilan di speedometernya itu standby di baterai atau di aki terus, biar bisa kelihatan, oh ini akinya ngisi, spoolnya ngecas nih ya kan. Ngecas aki. Jadi untuk jaga-jagaan. Soalnya kalau udah di 11 volt, udah gitu misalkan 11,7, 11,6, turun lagi 11,5 volt, itu harus diwaspadai ya. Berarti itu entah kabelnya atau lainnya ada yang kendor. Kalau motor saya emang kabelnya ada yang kendor, biasanya berhenti dulu di pinggir, terus di otak-otak, agak di tekan-tekan lah kabel soketnya. Ternyata emang bisa ngisi lagi si spoolnya ya, bisa jalan dari 11,67 jadi 12, 13, 14. Untuk video review hasil yang dulu memperbaiki cek engine di Speedo ya, seperti itulah ya pembahasan terlebih dahulu. Untuk praktek penggantian kabelnya nanti ya, setelah barangnya ada, waktunya ada. Oke. Karena sekarang lagi belum bisa waktunya ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.